Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sopandi Ahmad melalui channel Opan Ahmad. Pada tayangan ini saya akan membahas mengenai materi barisan dan deret aritmetika ya, dan materi yang dibahas ini merupakan materi di sekolah menengah pertama. Oke, yang pertama kita bahas mengenai barisan aritmetika. Nah, barisan sendiri ini sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya ya, tidak di video ini. Ini masih bagian dari pola bilangan ya, dimana kalau dengar kata barisan itu yang terlintas di kepala kita itu adalah suku-suku gitu ya, suku-suku yang masing-masing sukunya tuh memiliki pola teratur, memiliki keteraturan. Dan salah satu keteraturan dari sebuah barisan ini terletak pada barisan aritmetika, di mana barisan aritmetika ini ciri-cirinya adalah selisih antara dua suku yang berurutannya itu tetap. Jadi antara suku pertama dan kedua, kedua dan ketiga, ketiga dan keempat, dan seterusnya itu tetap. Nah, dia selisihnya tetap ya. Nah, selisih yang tetap ini pada barisan aritmetika ini disebut juga dengan beda ya. Nah, jadi ini dalam namanya barisan aritmetika, barisan itu identiknya dengan suku. Dan suku-sukunya ini keteraturannya itu bisa kita perhatikan nih pada contoh di sini ada 2, 5, 8, 11, 14. Nah, masing-masing sukunya ini dari suku pertama ke suku kedua ditambah 3, suku kedua ke suku ketiga ditambah 3, dan seterusnya. Itulah bentuk keteraturannya, itulah yang dimaksud dengan selisih dari suku berurutannya yang tetap tadi ya. Dan 3 ini yang merupakan selisih antara dua suku berurutan pada barisan ini disebut dengan beda tadi ya istilahnya tuh ya. Jadi ingat aja bahwa selisih dua suku berurutan dari barisan aritmetika dinamakan beda, dan ini yang menjadikan ciri khas dari barisan aritmetika. Nah, pokoknya barisan aritmetika berarti ada beda seperti itu ya. Dan kalau yang ingat beda, ingat selisih. Nah, rumusnya sendiri kalau misalkan diketahui barisannya, untuk menentukan beda itu caranya adalah dengan mengurangi sebuah suku dengan suku sebelumnya. Itu bagaimana cara menentukan beda. Jika dibuat rumusnya, beda ini yang dinotasikan dengan B ini akan bisa kita tulis menjadi B sama dengan UN. Nah, UN ini dibacanya suku ke N ya, dikurangi suku ke N dikurang 1. Nah, itu bagaimana kita memperoleh beda dari barisan aritmetika yang dari sebuah barisan aritmetika gitu ya. Dan nanti ini akan sering digunakan dalam berbagai penyelesaian masalah terkait barisan aritmetika. Intinya untuk barisan aritmetika ini, asalkan ada suku pertama ada beda, mudah kita menyelesaikan berbagai masalah yang kita temui. Nah, sekarang dalam barisan aritmetika ini yang sering menjadi permasalahan ini itu terkait bagaimana menentukan suku kesekian dari barisannya. Misalkan diketahui beberapa barisan dan dari sana bisa kita tentukan bedanya pastikan. Nah, dari sana bagaimana kita menentukan suku kesekian atau suku ke N atau dilambangkan dengan UN ya. Di sini bisa kita lihat, seandainya suku pertamanya adalah A, berarti suku berikutnya, suku keduanya itu pasti ada pastilah A ditambah B, di mana B ini adalah beda ya. Suku ketiga A ditambah B
suku kedua ditambah B ya, itu akan diperoleh A tambah 2B. Begitupun dengan suku keempat, itu suku ketiga ditambah B jadinya A ditambah 3B. Suku kelima A ditambah 4B. Nah, di sini kita melihat ada keteraturan antara indeks pada U ya. Indeks pada U 1 2 3 4 5 ini dengan koefisien pada B. Perhatikan ya. Indeks pada U ini selalu satu kurangnya dari koefisien pada B. U2 A ditambah B. U3 A tambah 2B. U4 A ditambah 3B. U5 A ditambah 4B. Nah, kira-kira kalau kita perumum nih menjadi UN suku ke N, ini pastilah akan berbentuk A ditambah sekian B, di mana sekian ini kalau kita perhatikan 4 itu adalah 5 kurang 1 kan. Nah, ini juga bisa kita tuliskan suku ke N atau UN ini bisa kita tuliskan menjadi A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, itulah rumus dalam menentukan suku ke N pada barisan aritmetika ya. Jadi melalui rumus inilah nanti kita bisa memperoleh, bisa menyelesaikan beberapa kasus masalah yang terkait dengan barisan aritmetika. Nah, ingat barisan, ingat suku, ingat aritmetika, ingat beda ya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Setelah barisan aritmetika, ini yang berikutnya nih, ini ada deret aritmetika. Nah, kita perhatikan apa bedanya barisan dan deret. Kalau barisan terkait dengan suku-suku, sementara deret ini merupakan jumlah ya, jumlah dari suku-suku barisan. Itulah bedanya jika dalam barisan permasalahannya mengenai suku-suku, sementara jika pada deret ini bagaimana jumlah dari suku-sukunya, itu perbedaannya tuh. Dan untuk deret aritmetika ini tidak terlepas juga dari yang namanya beda, karena ingat tadi aritmetika, ingat beda. Nah, bagaimana rumusnya? Ini untuk mengetahui bagaimana bisa jadi seperti ini rumusnya, bisa kalian cari sendiri ya. Ini rumus yang sangat populer. Nah, itu ya, bahwa kalau dengar kata deret artinya adalah jumlah suku-suku barisan. Nah, untuk deret aritmetika ini dilambangkan dengan SN ya. Dinotasikan dengan SN, di mana SN ini dibacanya jumlah N suku pertama. Jadi kalau kita tulis S5 berarti jumlah 5 suku pertama. Nah, ini rumusnya N/2 dikali A ditambah UN, di mana UN-nya sendiri adalah suku ke N atau suku terakhir. Kemudian jika suku ke N-nya ini kita uraikan berdasarkan rumus yang kita bahas sebelumnya, bisa kita peroleh rumus lainnya gitu ya. A ditambah N-1 kali B, itu rumus dari UN, sehingga ini bisa jadi berbentuk N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B, di mana A-nya suku pertama dan B-nya adalah beda. Nah, itu ada dua rumus, yang mana yang kita gunakan tergantung kebutuhan dari bagaimana kita menyelesaikan masalah ya. Gunakan yang atas jika diketahui suku pertama dan suku terakhir. Nah, sementara yang bawah, rumus yang satunya lagi, itu kita gunakan ketika diketahui suku pertama dan beda. Nah, itu ya, beda
penggunaan rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Oke. Nah, ini rumus ini perlu diketahui bahwa pencetusnya itu didasari oleh seorang siswa sekolah dasar. Bisa kalian cari sendiri di internet ya, dari beberapa sumber. Sehingga sampai menjadi rumus seperti ini itu awalnya tuh dari seorang siswa sekolah dasar. Nah, kita lanjutkan dari rumus yang cuma sedikit tadi ya. Jadi tidak banyak rumus sebenarnya dalam pembahasan barisan dan deret aritmetika ini. Nah, kita perhatikan sekarang beberapa contoh permasalahan, beberapa contoh soal terkait barisan dan deret aritmetika ini ya. Yang pertama, tentukan suku ke-12 dari barisan. Nah, ini tidak selamanya disebutkan barisan itu aritmetika atau apapun ya, atau geometri. Nanti ada satu lagi kita bahas di video berikutnya. Tidak disebutkan, tapi kita harus paham bahwa ini adalah barisan aritmetika. Ciri-cirinya kita perhatikan bahwa dari 14 ke 17, dari 17 ke 20, dari 20 ke 23 sama-sama ditambah dengan bilangan yang sama. Dan bilangan yang sama itu disebut dengan beda, dan di sini bedanya adalah 17 kurang 14 sama dengan 3 ya. Nah, 14 sebagai suku pertama, bedanya 3. Yang ditanya adalah suku ke-12, berarti bisa kita langsung saja suku ke-12 ini berdasarkan rumus ini bisa diperoleh dari A ditambah sebelum 12 11B ya. Nah, di mana A-nya sendiri suku pertamanya adalah 14 dan bedanya adalah 3. Nah, kita memperoleh 14 ditambah 33 itu sama dengan 47. Ini contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya, di mana di soal nomor 2 ini kita perhatikan sama-sama. Pada soal nomor 2 ini diketahui barisan aritmetika. Nah, ini disebutkan diketahui barisan aritmetika, artinya langsung di kepala kita, oh barisan aritmetika ada bedanya. Nah, itu ya, kita pikirkan langsung seperti itu karena disebutkan. Diketahuinya suku pertama 14, sementara suku ke-8, suku ke-8-nya adalah 49. Yang jadi pertanyaan, tentukan suku ke-20 ya. Diketahui suku pertama 14, ketahui suku ke-8 49. Pertanyaannya, berapakah suku ke-20? Itu caranya karena sudah disebutkan bahwa ini adalah barisan aritmetika. Berarti suku ke-8-nya bisa kita tentukan dengan rumus barisan aritmetika, yaitu A ditambah sebelum 8 7 ya, A ditambah 7B, dimana A-nya sendiri sudah diketahui. A-nya sendiri ini A ditambah 7B, berarti dari yang diketahui sama dengan 49 ya. Dimana A-nya sudah diketahui 14. Jadi kita tuliskan A-nya menjadi 14 ditambah 7B sama dengan 49.
49 dikurangi 14, ini berdasarkan konsep aljabar ya, ini akan diperoleh 35, sehingga bisa kita dapatkan B-nya 35 bagi 7 itu sama dengan 5. Nah, inilah beda barisan dari soal yang tersebut di atas ya. Nah, sehingga untuk menentukan suku ke-20 berarti ini menjadi A ditambah 19B, di mana A-nya sudah diperoleh 14 dari soal dan B-nya sendiri adalah 5. Nah, dari sini kita bisa hitung bahwa selanjutnya ini akan menjadi 14 ditambah 19 kali 5 itu adalah 95. Dan langkah berikutnya kita jumlahkan 14 dengan 95. 14 tambah 95 sama dengan 109 ya. Nah, itulah bagaimana kita menyelesaikan soal-soal dari barisan atau deret aritmetika. Yang penting ada A dan B, selesai ya permasalahan. Nah, kita lihat soal yang berikutnya, soal nomor 3. Misalkan di sini diketahui barisan aritmetika. Nah, disebutkan lagi barisan aritmetika. Artinya langsung kita pikirkan bahwa dia memiliki beda. Suku ke-6-nya adalah 41, sementara suku ke-9 diketahui suku ke-9-nya adalah 50. Yang jadi pertanyaan, berapakah suku ke-15 ya? Nah, tentunya untuk bisa menentukan suku ke-15 ini kita memerlukan suku pertama dan juga beda, dan di soal ini dua-duanya tidak ada. Jadi kita uraikan dulu dari yang diketahui. Suku ke-6 A ditambah 5B, suku ke-9 A ditambah 8B. Nah, kita eliminasi nih ya. Kurangi kedua persamaan sehingga A dikurang A itu jadi 0, 5B dikurang 8B jadi negatif 3B, dan 41 dikurang 50 ini akan menjadi negatif 9, sehingga B-nya bisa kita peroleh dari negatif 9 dibagi dengan negatif 3 sama dengan 3, dapat B-nya sama dengan 3. B-nya dapat. Nah, sekarang berarti B saja belum cukup, karena untuk bisa memperoleh suku ke-15 kita juga memerlukan suku pertamanya ya, dimana untuk memperoleh suku pertama kita ambil dari salah satu persamaan. Persamaannya kita ambil, katakanlah yang A ditambah 5B sama dengan 41, dimana B-nya sendiri sudah tahu 3, berarti 5 kali 3 ya. Kita jadi B-nya kita substitusi, kita ganti dengan 3, dan 5 kali 3 itu adalah 15, sehingga A-nya bisa kita peroleh dari pengurangan 41 dengan 15, dan A-nya sendiri adalah berapa? Hayo sambil sama-sama berhitung. A-nya sendiri adalah 26. Sudah dapat A, sudah dapat B ya, berarti suku ke-15 bisa kita peroleh. Dan suku ke-15 ini itu akan sama dengan A ditambah 14B, di mana A-nya sendiri sudah diperoleh 26 dan B-nya 3 ya, tadi diperoleh. Jadi 26 ditambah 14 kali 3. 14 kali 3 berapa? Ayo.
14 kali 3 adalah 42. Kita jumlahkan 26 ditambah 42 itu akan menjadi 68. Nah, itu ya. Jadi ada kalanya tidak disebutkan barisan apa ini, itu berarti kita harus menentukan apakah selisihnya tetap. Kalau selisihnya tetap, aritmetika ya. Oke, berikutnya soal yang lain. Misalkan di sini ada soal cerita, di mana pada soal ini diketahui dalam sebuah aula terdapat 25 kursi pada baris pertama. Bayangkan ya, di aula ada kursi baris-baris seperti itu, dan pada baris pertama terdapat 25 kursi. Setiap baris berikutnya bertambah 3 kursi. Berarti kalau baris pertama 25, baris kedua bertambah 3 menjadi 28 ya. Nah, bertambah 3 kursi dari kursi depannya. Nah, itu tadi ya, kalau yang pertama 25, berarti baris kedua tuh 25 ditambah 3, 28 tentunya. Nah, jika aula tersebut memuat 8 baris, kebayang? 25, 28, berarti berikutnya 31 sampai 8 baris. Seperti itu. Tentukan banyak kursi. 25 ditambah 28. Nah, berarti apa nih? Ini artinya soal ini mengarah ke deret. Dan deretnya deret apa? Kita perhatikan. Bertambah 3, bertambah kata kuncinya ya, dan bertambahnya sama konsisten, itu artinya berarti dia merupakan deret aritmetika. Oke, sekarang karena sudah diketahui deret aritmetikanya, apa yang diketahui? Diketahuinya ada suku pertama beda. Artinya rumus yang kita gunakan adalah rumus deret aritmetika yang memuat suku pertama dan beda, yaitu Sn sama dengan n/2 dikali 2A ditambah n-1 kali B, dimana masing-masing Na dan B nya sudah saya tandai di soal. Ini jadi S8 karena yang ditanyakan ada 8 baris ya, berarti 8/2 dikali 2 kali 25 nya merupakan suku pertama, ditambah n nya tadi 8 ya, n dikurang 1 berarti 8 kurang 1 7. Sementara B nya 3 itu merupakan selisih yang tetap atau merupakan beda ya. 8 bagi 24, 2 kali 25 ini adalah 50. Sementara 7 dikali 3 itu 21, dan kita akan memperoleh 4 dikali 71 dari 50 ditambah 21, dan 4 dikali 71 ini akan diperolehnya berapa? 284 ya. Itu hasilnya. Ingat pokoknya kalau yang mengenai suku-suku itu barisan, sementara kalau jumlah dari suku-suku itu adalah deret. Dan ini contoh soal deret. Oke. Begitulah konsep dari barisan dan deret aritmetika. Bagaimanapun bentuk permasalahannya, kita kembalikan lagi bahwa barisan dan deret aritmetika
Kalau kita peroleh A dan B, suku pertama dan beda, maka bagaimanapun jenis soalnya itu akan mudah diselesaikan. Oke. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu memahami materi ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.